Halo, 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 Tarot Lover, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Tarot Lover Ina di episode Kamu dan Si Dia. Sekarang kita akan lihat Capricorn ya, untuk periode 16-31 Oktober 2022. Dan saya mau mengingatkan, apabila tidak resonan berarti bukan frekuensi Anda, dan apabila resonan ada yang negatif, jangan membuat hati Anda kecil hati. Mungkin Anda menghindari karena bisa Anda hindari jika tidak ingin seperti atau hal yang negatif muncul atau terjadi. Itu semua ada di pilihan Anda, karena di tarot ini sifatnya hanya membaca energi, dan kita manusia punya kemampuan untuk merubah energi tersebut, tergantung bagaimana kita mengontrol emosi kita. Baik, seperti biasa saya akan menggunakan 2 oracle, 2 tarot, dan karena kemarin saya lihat untuk ngartiinnya lama ya, supaya kita lebih cepat, saya akan ambil kesimpulan-kesimpulannya. Jadi nanti mungkin butuh waktu sedikit tapi tidak terlalu lama seperti kemarin ya. Oke, sekarang kita mulai dengan Capricorn ya, untuk 16-31 Oktober 2022. Capricorn, bagaimana energi Capricorn dan pria yang ada di dalam pikiran Capricorn di 16-31 Oktober 2022. Bagaimana energi Capricorn? Ini bisa untuk yang berpasangan atau Anda belum berpasangan cuman mempunyai rasa atau kayak energinya connect gitu ya antara Anda dengan seseorang, ini bisa juga muncul gitu. Bagaimana energi kamu dan si dianya Capricorn? Energi Capricorn 16-31 Oktober 2022. Oke. Sekarang bagaimana energi pria yang ada di dalam pikirannya Capricorn? Passion yang mau keluar, kita lihat. Oke. Mungkin kalau energi secara keseluruhan ya, kita lihat di situ trap in fear itu seperti Eight of Sword itu ya. Oke, sebentar kita. Oke. Ini kartunya muncul ketika Anda mempunyai rasa ketakutan datang dengan sendiri, padahal sebenarnya ketakutan itu datang dari dalam hati Anda. Jadi Anda nggak bisa mengambil keputusan, seperti Anda tuh terpenjara. Bagaimana cara Anda untuk meneruskan perjalanan? Anda harus menghadapi rasa takut Anda ya. Jadi Anda mungkin mulai mengenal orang, mungkin mulai memanifestasi atau memberikan rasa percaya ke orang. Banyak orang yang tetap stuck di tempat ini karena dia nggak bisa melihat jalan ke depan. Dan kadang-kadang ngerasa seperti kayak salah jalan atau bingung mau kemana, dan mereka takut untuk memulai sesuatu yang baru. Tetapi kalau Anda berada di posisi yang ini gitu ya, itu hanya sebenarnya akan menambah rasa stres dan rasa lelah gitu, gundah gitu ya. Di dalam badan dalam badan Anda juga. Sekarang waktunya Anda untuk mungkin konseling, cari teman cerita, kemudian banyak meminta saran gitu ya. Dan Anda tahu bahwa sebenarnya Anda memiliki segala sesuatu, kemampuan kita sebagai manusia gitu untuk jalan ke depan. Jangan lupa bahwa Anda ini kuat dan periode ini akan berakhir. Gunakan pikiran Anda dan coba Anda Anda potong ke keterbatasan karena emosi Anda. Jadi ini lebih ke rasa takut gitu ya, rasa ketakutan. Kemudian di sini passion. Di sini perlu artinya sabar, harus bisa mengontrol diri sendiri, melakukan penyesuaian, kemudian bikin balance gitu dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan, baik dari segi percintaan maupun dari segi pekerjaan, sekolah dan lain-lain.
Jadi Anda harus bisa balance semua apapun yang muncul di dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda mengintegrasikan belajar untuk menyatukan kondisi yang muncul bersamaan gitu loh, dan juga harus membuat balance antara fisik sama spiritual. Di sini kartu ini muncul untuk mengingatkan Anda supaya membuka hati dan pikiran Anda dan perbolehkan diri Anda untuk mendengarkan ide orang lain, pikiran orang lain, dan perspektif orang lain. Dan Anda mampu mencapai sesuatu yang harmonis, yang indah ketika Anda mau belajar dengan orang lain. Mendengar, sharing, sama minta pertolongan. Mungkin kalau yang secara spiritual tuh lagi tipis, semakin tingkatkan sehingga Anda semakin sadar sebenarnya sudah banyak keindahan-keindahan yang datang dalam hidup Anda yang diberikan Allah kepada kita gitu. Jadi di sini mengingatkan lagi mungkin kondisinya lagi kurang sabar, jadi diingatkan untuk sabar ya. Sekarang kita mulai untuk tarotnya. Untuk Capricorn ya. Capricorn, bagaimana energi percintaan Capricorn? Ini energi trap in fear ini bukan berarti masalah percintaan ya, tapi secara keseluruhan seolah-olah Anda stuck, Anda takut memulai sesuatu yang baru, tapi bisa juga di percintaan atau di pekerjaan gitu ya. Sekarang bagaimana energi percintaan dari Capricorn 16-31 Oktober 2022? Banyak nih keluar. Di sini kalau saya lihat energi percintaan mungkin ada orang yang mempunyai chart air ya, Scorpio, Cancer atau Pisces yang mungkin sudah berusaha mendekati Anda gitu ya, dan menginginkan Anda menjadi pasangannya, atau melihat Anda sebagai Empress, atau menginginkan pasangan menjadi seseorang yang nurturing gitu loh, yang banyak mengayomi orang, banyak menolong orang gitu. Cuma kayaknya kondisinya orang ini memberikan perhatian enggak ke satu orang. Jadi dia lihat tuh, di sini ada yang dikasih, ini dikasih, itu dari Six of Pentacle. Tapi bisa juga take and give. Nah, kenapa saya bacanya ini kayaknya dikasih? Karena Anda sendiri belum mau di kondisi seperti itu gitu ya. Ya iya ya, siapa yang mau ya? Anda berusaha mengontrol nih ada Empress, ada Emperor. Oke. Mungkin secara soulmate sudah dekat ini Capricorn dengan seseorang dalam hatinya ya. Karena kalau keluar berpasangan seperti itu biasanya energinya lumayan kuat. Bagaimana sekarang energi percintaan dari pasangan Capricorn pasangan Capricorn, energi percintaan secara keseluruhan? Oke. Three of Arrow. Makanya perlu sabar, mungkin pasangannya Capricorn ini sedang healing ya, karena hidden energinya sebenarnya ada hati yang sakit. Dia butuh dia tapi kuat ya, cuman dalam posisi bingung saat ini. Dia ingin adanya keadilan gitu loh. Dia ingin semua, kalaupun misalnya memulai
hubungan dengan siapapun, dia ingin sifatnya itu equal, take and give, bukan melulu dia atau bukan melulu orang lain gitu ya. Kalau saya lihat dari energi percintaannya, pasangannya Capricorn ini atau seseorang dalam hatinya ini bingung gitu ya. Sekarang kita lihat. Kalau saya lihat hidden energinya ini lebih kalau untuk Capricorn lebih fokus ke materi ya, mungkin bekerja. Sekarang kita lihat bagaimana energi Capricorn ke pria dalam pikirannya. Energi Capricorn kepada pria dalam pikirannya. Energi Capricorn kepada seseorang dalam pikirannya ini saya lihat dalam kondisi defensif. Mungkin Anda tahu, Anda ingin jika memulai sesuatu itu kondisinya harus stabil. Misalnya dari segi materi pekerjaannya juga stabil. Jadi Anda masih melawan keinginan Anda walaupun Anda melihat bahwa bisa karena Anda ingin berada di dalam kondisi yang bisa mengontrol, misalnya masalah keuangan. Mungkin ini Anda belum mau menentukan iya karena Anda fokus ke pekerjaan ya. Jadi masih melawan. Saya ingin dapat dulu hasil yang saya inginkan gitu loh. Mungkin makanya energinya ini masih berada di sesuatu yang material, energi pekerjaan kalau saya lihat. Nah, ini yang Anda cari itu uang, kestabilan gitulah, sesuatu yang sifatnya material. Misalnya kalau ada yang belum punya rumah, nanti dulu deh, saya misalnya ada yang berusaha ngedeketin juga bilangnya nanti dulu karena saya harus cari rumah dulu, kayak gitu ya. Jadi kalaupun ingin memulai suatu hubungan, Anda inginnya dalam kondisi yang stabil, bukan kondisi yang hanya itulah berbedanya orang bumi dengan orang misalnya fire atau water. Kalau fire itu lihat nantilah, go ahead, karena dia take actionnya langsung. Kalau water itu lebih yang perasaan saya gitu ya. Tapi kalau earth ini biasanya melihat dulu mungkin atau tidak, pertimbangannya sangat besar kalau untuk yang earth sign ini Capricorn. Sekarang bagaimana energi dari pasangannya Capricorn atau orang yang di dalam pikirannya Capricorn ke Capricorn? Bagaimana energi seseorang di dalam pikirannya Capricorn ke Capricorn? Oke. Dia suka, dia sayang ya, tapi dia melihat gini, mungkin kondisi saya belum stabil gitu ya. Kalau Anda melihatannya dari kondisi material, saya belum bisa maju. Ini yang membuat jadi kayak stuck gitu. Tapi sebenarnya dia punya perasaan emosi dulu nih, kalau materialnya nanti gitu loh. Ini perbedaannya di situ karena dia punya rasa sayang, ini desire ada, Ace of Cup-nya ada gitu. Cuma mungkin dia sadar diri, mungkin secara materinya belum seperti yang diinginkan Capricorn gitu. Oke. Sekarang kita lihat apa ganjelannya Capricorn ke pria yang dalam pikirannya. Apa ganjelannya Capricorn? Tuh kan. Anda kalau bicara terus terang dan sedikit defensif dan menuntut bahwa kamu harus
kita harus paling enggak equal gitu loh. Misalnya dari segi pekerjaan atau dari segi, kekayaan misalnya, saya udah punya motor, kamu udah punya motor belum?" Gitu. Karena ketika Capricorn melihat bahwa, oh yang mendekati atau yang orang yang jadi dalam pikirannya ini dia secara ekonomi belum mandiri, mungkin dia akan berpikir dulu gitu loh. Kan nggak harus juga sekarang kita berpasangan, dia masih membuka jalan. Makanya trap tadi, dia untuk melangkah ke jenjang percintaan untuk lebih serius itu masih terhalangi karena Capricorn ini saya lihat mempunyai suatu batasan gitu ya. Lihat nih, ada Four of Coin, Anda menahan diri. Jadi ada kayak batasan standar tertentu yang Anda mau, kalaupun udah ke masalah percintaan gitu loh. Anda nggak mau menghabiskan energi, mungkin ketika misalnya akhirnya sudah cocok banget, tapi nanti kondisi secara keuangan nggak stabil, kadang-kadang suatu hubungan juga bisa pecah sih apabila kondisi keuangan tidak stabil atau hanya datang dari satu pihak di mana yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pihak yang lain misalnya gitu ya. Misalnya pembagian tidak adil itu jangka panjang juga bisa bermasalah gitu. Sekarang apa unek-unek atau kendala yang dirasakan oleh pria di dalam pikirannya Capricorn ke Capricorn? Hmm. Kendalanya ini, dia tahu Anda menahan diri. Padahal apa ya namanya, dia bisa tahu juga kadang-kadang mungkin Anda nggak bisa tidur, telepon, Anda longing juga sebenarnya. Cuma karena kemandirian Anda ini dan terlalu banyak menahan diri yang, "Oh nanti dulu deh," atau untuk ke jenjang berikutnya kalau Anda udah misalnya sudah, berpacaran untuk, "Ya udah kita, ketemuan keluarga nanti dulu deh," gitu loh. Itu yang saya lihat ya, karena kemandirian ini masih yang menjadi kendala. Anda terlalu mandiri mungkin, terlalu mengerjakan sendiri apa-apa. Kadang-kadang itu juga menyebabkan terutama wanita ya, itu menyebabkan prianya ini tidak merasa diperlukan dan apabila pria tidak merasa diperlukan secara psikologi, dia akan berusaha mencari, maksudnya gini, dia tidak merasa dihargai gitu loh. Dan itu kadang-kadang terjadi akhirnya si pria ketemu orang yang seolah-olah memerlukan dia, dia akan, merasa jadi pahlawan. Itu udah nature-nya. Jadi walaupun Anda mandiri, ada masukan di sini, tetap tunjukkan bahwa apabila wanita ya, Anda punya rasa ketergantungan kepada pria, tapi ada kadarnya. Nggak bisa juga, jadi semua harus balance gitu. Nggak bisa juga Anda yang baru 1 jam nggak ketemu Anda harus telepon, itu juga mengganggu. Tetapi maksudnya ketika Anda butuh sesuatu, sebenarnya Anda bisa, cuman Anda memberikan, satu, atensi bahwa tolong saya dong gitu. Karena untuk pria ketika dimintain tolong itu secara nature itu membuat dia ini orang yang berharga. Gitu loh, karena sudah nature-nya pria tuh ingin melindungi wanita gitulah ya. Ini karena saya sudah umur jadi saya melihat. Kita bicara sedikit secara psikologi mungkin untuk, tarot lover yang masih muda ngerti, ya boleh Anda mandiri tapi tetap tunjukkan semandi-mandirinya terutama wanita, bukan berarti Anda berada di atas pria gitu. Sekarang kita lihat, tindakannya apa ya, tindakan Capricorn. Tindakan Capricorn, apa sembuh? Oke. Kalau saya lihat tindakannya Capricorn, kalau Capricorn ini di-push, dia akan bilang, "Enggak, kalau kamu nge-push saya terus ingin supaya meningkatkan kondisi padahal kita secara materi atau secara, kekuatan basic itu belum, saya mencari opportunity baru." Gitu loh, kamu lost, saya lost. Jadi tolong jangan, apa namanya, jangan di-push gitu loh. Itu bisa keluar tindakannya seperti ini. Akhirnya terjadi konflik karena yang satu maunya di posisi sini, yang satu sudah mau maju. Yang Capricorn akan bilang, "No, no," gitu kan. Dan kalau itu sampai terjadi ya Anda sedih lah ya gitu. Tapi
Capricorn kalau punya prinsip itu kuat biasanya. Jadi untuk pasangan Capricorn cross watcher kalau orang bilangnya, kalau memang ini resonan untuk Anda, jangan push, biarkan, karena yang dia inginkan juga hal yang baik kok, gitu kan. Bukan hal yang aneh-aneh, di sini lancar-lancar jalannya gitu, nggak ada yang drama-dramanya gitu. Tapi jangan dibikin drama. Oke. Sekarang bagaimana tindakannya dari orang yang di dalam pikirannya Capricorn? Tindakan orang yang di dalam pikirannya Capricorn. Ini saya bisa baca energi yang sebelumnya, energi sekarang atau energi ke depan ya. Ini sifatnya membaca energi dari cerita yang terjadi. Sudah terjadi, belum akan terjadi atau belum berada sedang terjadi gitu loh. Jadi past, present, future sebenarnya. Oh, sorry sebentar. Ini kenapa pada jatuh? Sorry ya, sebentar. Licin. Oke, sekarang bagaimana tindakan pria atau seseorang ya, bisa pria atau bisa wanita di dalam pikirannya Capricorn ke Capricorn. Bagaimana tindakan pria atau wanita yang ada dalam pikirannya Capricorn ke Capricorn. 3 kartu. Ya, Anda saya lihat di sini tindakannya kalau Anda berkompetisi, maksudnya gini, kalau Anda ngambek gitulah ya. Jadi pasangannya atau untuk cross watcher gitu, kalau ketika Anda ingin step up, maju ke langkah berikutnya, tetapi Capricornnya bilang nanti dulu, Anda mungkin akan ngambek, akan menunjukkan rasa kompetisi. Ya oke, saya juga nggak terlalu butuh-butuh amat gitu, itu wajar. Cuman jangan sampai terseret jadi berkepanjangan. Karena saya lihat di sini sebenarnya couple power gitu ya. Jadi untuk yang sekarang lagi galau, kok kayaknya saya belum dilamar sama Capricorn gitu. Biarkan, kemungkinan Capricorn kalaupun ingin melamar, dia tidak ingin membawa cuma tas doang, baju. Mungkin Anda yang akan dibawa ke rumahnya gitu, atau ke tempatnya dia, atau paling tidak belum beli rumah bisa sewa rumah ya kan, tetapi lebih stabil maksudnya gitu. Nah, sekarang outcome-nya untuk Capricorn. Oke, bagus outcome-nya. Mudah-mudahan kalau memang ada yang kejadian, ini bisa menjadi masukan. Hargai pendapatnya untuk yang cross watcher Capricorn, atau bisa posisi kebalikannya ya. Di sini Capricorn, di sini bukan. Jadi kalau Capricorn dengan pasangan yang sedang ingin step up, atau pasangan ingin step up lebih tetapi tidak ada kesesuaian, saya bicara jangan paksakan, jangan ya udah kalau kamu nggak mau kita putus ya, jangan seperti itu, karena saya lihat di sini ada power couple ya, karena bisa ada kemenangan ini gitu ke depannya. Sekarang bagaimana outcome dari seseorang yang di dalam pikirannya Capricorn ke Capricorn. Aduh. Oke. Outcome-nya saya lihat mungkin setelah bicara terus belum diketemukan kesesuaian, satu pihak di sini, misalnya di sini ke orang yang berhubungan dengan Capricorn merasa ditekan. Kayaknya, saya ditekan gitu. Tapi bagusnya walaupun ada perasaan ditekan, Anda tuh bersabar. Anda tahu bahwa hubungan ini
akan menghasilkan sesuatu yang bagus ke depannya. Jadi Anda juga tidak memperpanjang konflik, cuma mungkin agak bete aja gitu. Tapi berusaha untuk mencari kenyamanan, kedamaian gitu ya. Oke, sekarang kita tutup message of love oracle card untuk Capricorn. Nah, oke, sekarang untuk pasangannya Capricorn. Passion lagi. Passion sama passion, sabar ya, gitu. Nah, lihat, second chance, this relationship deserve a second chance. Jadi kalau misalnya sampai ada terjadi konflik karena yang satu pengen serius, yang satunya belum, atau yang satunya udah ingin ke jenjang pernikahan, yang satunya belum, terus ada jalan rekonsiliasi, balik deh gitu. Karena di sini diingatkan untuk rekomitmen lagi, kemudian yang kesel diingatkan untuk sabar karena percintaan ini sebenarnya bagus, ada kemungkinan untuk second chance karena hati sebenarnya udah connecting gitu loh. Cuma memang yang sifatnya material hanya kesesuaian waktu yang belum. Oke, Capricorn, saya rasa mudah-mudahan untuk yang galau ini berguna ya. Jadi masukan untuk Anda menghindari segala sesuatu yang konflik-konflik. Coba kalau memang ada yang cocok ceritain ceritanya gimana. Dan terima kasih buat yang sudah jempol, subscribe, dan memberikan komentar. Terima kasih banyak. Oke, stay safe ya. Bye-bye.